Roma pasal 14. Kita harus menerima orang yang lemah imannya. Apa itu lemah iman? Yaitu iman kepada Tuhan, yang penuh keraguan dan kebingungan, dan melemah. Kita harus menerimanya. Iman kita kepada Tuhan sudah sangat teguh. Kita tahu Yesus adalah Tuhan. Kita telah mati bagi iman kita, dan juga telah memanggil nama Tuhan. Tetapi ada orang yang masih lemah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menerimanya, menanggungnya, membangun imannya kepada Tuhan, supaya ia berani mengatakan dengan terbuka, "Aku milik Tuhan Kristus." Ketika Caesarang berkata demikian secara terbuka, Aku adalah milik Kristus. Aku adalah milik Allah. ketika ia berkata demikian, apakah Tuhan mendengar suara perkataan kita? Mendengar. Apakah Bapa di surga mendengarnya? Mendengar. Maka Bapa dan Tuhan mendengarnya. Baiklah, Bapa dan Tuhan di surga berkata, "Orang ini sudah menjadi milik anakku Kristus. Ia juga milikku. Baiklah, aku akan menjaganya." Maka kita pun diberkati. Namun ada orang yang berkata, "Aku milik Tuhan." Tetapi, Iman saya kepada Tuhan tidak begitu kuat. dan pikiran saya seringkali tanpa sengaja menjadi lemah. Atau iman dan kasih saya kepada Tuhan perlahan-lahan melemah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerimanya dan menjaga imannya di dalam Tuhan. Hari ini kita membaca Roma pasal 14. Saudara Sibo akan membacakannya untuk saudara-saudari. Terimalah orang yang lemah imannya. Janganlah kamu persoalkan hal-hal yang meragukan. Artinya, kita harus menerimanya. Baik dia percaya kepada Tuhan atau saudara Sibo sedang lemah. Kita semua harus menerimanya. Dan mengasihi dia. Namun jangan bertanya-tanya seperti ini. Jangan berdebat. Jangan lima begini. Jangan berdebat macam-macam. Jangan berdebat berlebihan dengannya. Jagalah imannya. Jangan berdebat. Dia lima. Jangan berdebat. Misalnya, ada seorang saudari di antara kita yang sering diserang oleh roh jahat. Kalau kita terlalu banyak berbicara dengannya, itu justru salah. Roh Kudus memberi penglihatan kepada saudara Sibo bahwa setiap kali kita terlalu banyak berkomunikasi dengannya, ia semakin lemah. Bahkan tidak datang lagi mendengarkan kebenaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berdoalah sungguh-sungguh baginya. Lalu serahkan sepenuhnya kepada Bapa. Semakin banyak kita berkomunikasi dengannya, Bukan saja ia tidak datang mendengar kebenaran. malah kita sendiri pun menjadi lemah. Dia senila kita perlu hikmat. Setiap kali kita tidak terlalu banyak berbicara dengannya, ia justru terus mendengarkan kebenaran. Komunikasi ini seharusnya oleh gembala yang penuh hikmat agar imannya kuat. Maka cukuplah kita berdoa baginya. Ada orang yang percaya semua makanan boleh dimakan. Tetapi yang lima. Imannya lemah, hanya makan sayuran. Orang yang makan janganlah memandang rendah yang tidak makan. Dan yang tidak makan janganlah menghakimi yang makan. Karena Allah sudah menerimanya. Siapakah engkau sehingga berani menghakimi hamba orang lain? Ia berdiri atau jatuh. Hanya Tuannya yang tahu. Dan sesungguhnya ia pasti akan berdiri teguh. Karena Tuhan sanggup menegakkannya. Artinya, ada orang yang imannya lemah. Ia berkata, saya tidak boleh makan daging babi. Orang yang imannya kuat. Boleh makan semua jenis daging. Cukuplah mengasihi Tuhan. Inilah orang yang imannya kuat. Imannya kuat. Ia pasti menerima kasih Tuhan. Bagaimana dengan yang imannya lemah? Dia berkata, aku tidak makan daging babi. Aku hanya makan. Aku cuma makan daging domba. Lalu bagaimana dengan imannya dia? Apakah kita akan berdebat dengannya? Tidak perlu berdebat, asalkan dia percaya kepada Tuhan saja. Katanya, daging domba enak. Kalau begitu, saudara, makanlah daging domba saja. Kamu suka memasak. Ya, itu sudah cukup. Makan apapun tidak masalah. Asalkan kamu suka memasak saja. Kita tidak perlu ikut berdebat, katanya. Makan daging domba atau daging babi sama saja. Yang penting kamu suka memasak. Tidak perlu berdebat. Asalkan dia mengasihi Tuhan, itu sudah cukup. Kita tidak mungkin berdebat. Karena setiap orang, selama dia mengasihi Tuhan, cukup percaya kepada Tuhan saja. Ada juga beberapa orang. Dia berkata, aku mau memelihara hari Sabat. Tetapi kita tahu bahwa orang yang ada di dalam Tuhan boleh memelihara, atau tidak memelihara, tidak masalah. Yang penting memelihara kasih Tuhan saja. Tetapi ada juga orang-orang, misalnya orang Yahudi. Kelak banyak orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Jika dia memelihara hari Sabat. Dia berkata, kami sejak dulu selalu memelihara hari Sabat. Lalu bagaimana? Biarkan saja dia memeliharanya. Asalkan dia mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya saja. Bahkan kita tahu bahwa sunat atau tidak sunat pun tidak penting lagi. Sunat atau tidak sunat sama sekali tidak berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Asalkan dia percaya kepada Tuhan, dia mendapat hidup yang kekal. Orang Yahudi tetap melakukan sunat. Orang yang percaya Tuhan tak perlu disunat lagi. Tidak perlu disunat lagi. Haruskah kita larang mereka disunat? Biarkan saja mereka. Mereka sunat atau tidak sunat tidak menjadi soal. Yang penting adalah apakah dia percaya kepada Tuhan atau tidak. Dia disunat dan percaya kepada Tuhan. Itu bermanfaat. Dia tidak disunat, tapi percaya kepada Tuhan, tetap bermanfaat. Kita tidak menghakimi apakah dia disunat atau tidak. Kita juga tidak menghakimi seseorang apakah ia memelihara hari Sabat atau tidak. Kita juga tidak menghakimi seseorang makan atau tidak makan makanan tertentu. Yang penting kita menjaga agar kasihnya kepada Tuhan tetap kuat. Marilah kita mendorong saudara-saudari demikian. Asalkan dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dari sudut pandang inilah kita memberi dorongan. Kadang-kadang ada orang yang berkata, kita harus memasak sendiri makanan kita. Itu lebih baik. Kalau dia mau memasak sendiri. Yang penting dia mengasihi Tuhan. Ada saudari atau saudara yang berkata, waduh, memasak sendiri terlalu membuang waktu. Lebih baik pesan makanan dari luar saja. Kalau dia pesan makanan luar, terserah dia saja. Kalau dia memasak sendiri, demi Tuhan, membuat makanan sendiri untuk kita.
Pesan makanan dari luar juga demi mendekat kepada Tuhan. Apapun yang dia lakukan itu benar. Asalkan dia sendiri merasa yakin. Dan lebih mampu memperkuat kasihnya kepada Tuhan. Itulah yang terbaik. Segala sesuatu yang dilakukan demi Tuhan pasti tenang dan damai. Kiranya kemuliaan diberikan kepada Bapa dan Tuhan. Amin.